Biarlah bersama dengan Tuhan keadaan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Seyogianya Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan 1 Petrus pasal yang kelima. Tapi saya melihat temanya masih mirip-mirip dengan penderitaan yang sudah kita bahas panjang lebar di dalam surat 1 Petrus. Itu sebabnya kembali saya memutuskan lompat lagi. Kita akan lanjut ke 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. 2 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan oleh Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Nah, dikatakan di situ tadi di bagian terakhir bahwa hawa nafsu itu bisa membinasakan. Hawa nafsu adalah sesuatu yang bisa merusak. Dalam 1 Yohanes 2 dikatakan ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup. Semua itu adalah hawa nafsu duniawi yang bisa merusak, yang bisa membinasakan. Keinginan dunia bisa merusak hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Tapi bukan hanya itu saja. Keinginan duniawi itu bisa merusak hubungan sesama kita. Bahkan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia ini? Firman Tuhan tadi di ayat 4 berkata supaya kamu luput. Bagaimana caranya supaya kita bisa luput dari hawa nafsu dunia? Di ayat 4 tadi dikatakan, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa luput dari hawa nafsu dunia, kita harus mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Pertanyaannya, apa itu kodrat? Kodrat adalah sifat, karakter asli, sifat bawaan, kemampuan alami. Saya sederhanakan, perempuan itu diberi kodrat untuk hamil, melahirkan, menyusui. Laki-laki tidak punya kodrat itu. Betul? Mau dioperasi, mau diapain pun, laki-laki tidak akan memiliki kodrat itu, sifat kemampuan itu. Jadi jelas ya apa itu kodrat. Jadi kodrat ilahi adalah sifat, karakter, natur Allah. Untuk kita bisa luput dari hawa nafsu dunia, firman Tuhan berkata, engkau harus mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Sampai di sini jelas ya? Jelas ya, mengerti ya? Untuk kita bisa luput dari hawa nafsu dunia yang bisa merusak, yang membinasakan, engkau harus mendapat bagian dalam kodrat ilahi.
Tuhan menginginkan kita memiliki sifat karakteristik Allah. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah manusia itu mendapat bagian dalam kodrat ilahi? Tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyamai Tuhan dalam segala hal. Tuhan kita itu begitu maha tinggi. Tidak ada yang setara dengan Tuhan. Dia tidak tertandingi. Allah punya sifat-sifat yang tidak bisa dibagikan. Allah punya sifat yang memang hanya Tuhan yang memiliki. Contohnya, maha hadir, omnipresence. Itu hanya Tuhan yang bisa. Iblis saja, dia kalau hadir di satu tempat, dia tidak akan hadir di tempat lain. Tapi kalau Tuhan, dia bisa maha hadir. Apalagi sifat-sifat Allah yang hanya Allah miliki. Maha tahu, omniscience, maha kuasa, kekekalannya tanpa awal, tidak berubah. Ini adalah sifat-sifat Allah yang hanya dimiliki oleh Allah. Kodrat ini tidak mungkin dibagikan kepada manusia. Tapi Bapak Ibu Saudara, Allah punya kodrat yang bisa dibagikan dengan manusia, yang bisa dimiliki oleh manusia. Dan inilah yang dimaksudkan Petrus, supaya engkau mendapat bagian, supaya engkau menjadi peserta dalam kodrat ilahi. Sekarang kita akan melihat apa contoh-contoh dari kodrat ilahi yang dapat kita miliki. Allah itu adalah kasih. Betul ya? Kita juga bisa mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kasih itu adalah sifat dari Allah. Allah tidak harus diperintahkan supaya dia mengasihi. Tetapi itu adalah naturnya. Itu adalah sifatnya. Kita nggak harus suruh Tuhan, engkau harus mengasihi. Tidak harus disuruh. Tetapi karena itu sudah bawaannya, sudah karakteristiknya, maka dia akan mengasihi. Sebab Allah itu adalah kasih. Nah, kasih ini itu bisa menjadi kodrat. Kita berbagi kodrat ilahi ini. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi kasih. Contoh yang berikutnya, Allah itu kudus. Itu sifatnya. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak kudus tidak akan Tuhan lakukan. Bukan karena diperintahkan, tetapi karena itu sifatnya. Karena itu kodratnya. Tuhan itu kebenaran. Tidak ada tipu di dalamnya. Manusia juga dapat melakukan kebenaran. Allah melakukan kebenaran bukan karena dibayang-bayangi hukum, bukan karena dibayang-bayangi oleh peraturan, tetapi karena itu sifatnya. Ada banyak lagi Bapak Ibu Saudara, belas kasih, pengampunan, kesabaran, panjang sabar, kebaikan, kesetiaan, damai sejahtera, dan lain-lain. Semua ini adalah cerminan karakter dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengajarkan hal yang sama kepada kita. Kalau kita bisa melakukan kebenaran, kalau kita bisa melakukan keadilan, kalau kita bisa mengasihi, yang Tuhan mau, jangan karena dibayang-bayangi hukum, jangan karena diperintah, tetapi karena itu menjadi kodrat. Itu menjadi sifat. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saya mau jelaskan ayat ini. Ada banyak peraturan-peraturan supaya kita hidup berbuat baik. Supaya kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi karena perintah.
Tetapi firman Tuhan dalam Galatia ini berkata, jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Artinya Bapak Ibu Saudara, jika engkau memiliki kodrat ilahi, kamu tidak akan hidup di bawah bayang-bayang hukum. Kita tidak mencuri bukan karena perintah lagi, tapi karena memang natur kita tidak suka mencuri. Kita mengasihi bukan karena dipaksa lagi engkau harus mengasihi, tetapi karena kodrat kita, karena karakter kita itu adalah pengasih. Sampai di sini jelas ya? Jadi Tuhan mau supaya kamu luput dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu kan begitu menggoda ya. Hawa nafsu dunia itu begitu menggoda. Supaya kamu luput dari situ, engkau harus mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Engkau harus punya sifat-sifat Allah. Engkau harus punya kodrat Allah, karakteristik Allah. Engkau melakukan sesuatu yang benar bukan lagi karena hukum, bukan lagi karena diperintah, tetapi karena itu memang bawaanmu. Mengerti ya Bapak Ibu Saudara? Jelas ya sampai di sini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ini? Dalam 2 Petrus ayat 1 ayat 3 tadi dikatakan di sana, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Tentu Bapak Ibu Saudara, yang pertama bagaimana kita memperoleh mendapat bagian dalam kodrat ilahi? Yang pertama tentunya adalah karena kuasa Allah. Itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kemampuan kita, itu semua karena kuasa Allah. Sumber utamanya itu adalah karena kuasa Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara, lanjut 2 Petrus 1 ayat 3 tadi. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh, perhatikan di situ ada kata oleh. Oleh apa? Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi begini, itu berasal dari kuasa Allah. Tetapi oleh, sederhananya salurannya adalah pengenalan akan Dia. Pengenalan akan pribadi Allah. Diberikan oleh kuasanya lewat oleh salurannya adalah pengenalan akan Allah. Bapak Ibu Saudara, air yang ada misalnya sumber di gunung sana, untuk sampai di sini, memang sumber dari sana, tapi butuh saluran untuk sampai di sini. Kira-kira mengerti ya? Berasal daripada Allah, tapi oleh salurannya melalui pengenalan akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengenalan akan Tuhan di situ berasal dari bahasa Yunani epignosis. Epignosis artinya apa? Mengetahui secara menyeluruh. Mengetahui dengan sungguh-sungguh. Bukan hanya sekedar pengetahuan teologis, bukan sekedar teori. Semua orang bisa berteori. Petrus ketika dikatakan Tuhan Yesus, Petrus, kata orang, siapakah aku ini? Itu kata orang. Tapi Tuhan katakan kembali kepada Petrus, tetapi menurutmu siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara, saya bisa berkata, kita bisa mendapatkan pengajaran Tuhan itu ini. Tapi benarkah itu benar-benar sudah kita hidupi? Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Dia tidak lagi bukan kata orang. Ayub pernah dalam penderitaannya, dari kata orang aku mengenal engkau, tetapi sekarang aku mengenal engkau pribadi. Nah, inilah yang Tuhan mau, epignosis. Bukan hanya sekedar tahu Tuhan itu baik, tapi benar-benar engkau mengalami Tuhan itu baik. Engkau mengerti benar-benar bahwa hanya Yesus juru selamatmu.
Bukan hanya sekedar kata orang, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi engkau benar-benar mengerti hanya dialah jalan keselamatan. Itu yang dimaksud dengan epignosis. Bapak Ibu Saudara, saya tidak kenal Ibu Sinaga. Tapi saya tahu sebab yang mengenal Ibu Sinaga hanya Bapak Sinaga. Dan sebaliknya, yang mengenal Bapak Sinaga itu hanya Ibu Sinaga. Kita semua bisa bilang, mungkin berkata, tahu aku kenal aku Bapak Sinaga. Tapi yang benar-benar tahu hanya pasangannya. Itu sebabnya kalau ada orang yang bilang begini, kenal kali aku sama Pak Joy. Itu enggak benar. Karena yang lebih mengenal Pak Gembala kita di tempat ini hanya saya. Mungkin mertua saya, anak-anak saya, ipar saya. Orang lain meskipun berkata, aku kenal betul dengan Bapak Joy Sopater. Itu hanya tahu kulit-kulit. Tetapi yang lebih mengenal Bapak Gembala kita di sini adalah saya. Yang lebih mengenal saya adalah Bapak Gembala. Nah, kualitas pengenalan yang dimaksud di sini juga demikian. Diibaratkan seperti hubungan suami istri, epignosis itu. Seperti hubungan suami istri. Karena hanya pasangan yang lebih tahu luar dalam. Sehari-hari. Kenapa bisa tahu? Karena sehari-hari hidup bersama. Karena sehari-hari komunikasi. Orang kan di luar sana jarang-jarang lah komunikasi, jarang-jarang ketemu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, untuk kita mencapai epignosis ini kita harus punya relasi dengan Tuhan. Punya hubungan setiap hari dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau pengenalan kita akan Tuhan itu miskin, kalau pengenalan kita akan Tuhan itu dangkal, maka tidak mungkin kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Sebab untuk kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, salurannya jelas, harus mengenal Tuhan. Harus selalu terkoneksi dengan Tuhan. Harus bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus mengejar pengenalan akan Allah. Kekristenan itu bukanlah hubungan antara manusia dengan Allah yang jauh. Tuhan melakukan karyanya yang luar biasa. Yesus mati di kayu salib supaya apa? Supaya terjadi pemulihan hubungan. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Bapa. Supaya kita kembali memiliki hubungan dengan Allah. Kita tidak bisa hanya tahu tentang Tuhan tapi tidak berelasi dengan Tuhan. Kemudian kita akan mendapatkan bagian dalam kodrat ilahi. Itu sebabnya pengenalan ini, kualitas epignosis ini, pengetahuan yang menyeluruh ini harus kita kejar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya pengenalan kita akan Tuhan itu berhasil? Ayat 8. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau bisa dibuat berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus dengan cara apa? Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa yang harus ada pada kita dengan berlimpah-limpah? Apa yang harus ada pada kita dengan berlimpah-limpah? Saya akan jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan, saya mau kita colek dulu kiri kanannya. Sudah mulai mode sleep ada sebagian soalnya. Sudah mulai masuk mode pesawat. Mode jangan ganggu. Oke, sudah mulai fresh.
Oke? Nah, sebab Bapak Ibu Saudara, percuma saya menjelaskan firman Tuhan kalau tidak kita mengerti. Firman Tuhan berkata dalam perumpamaan penabur, kalau tidak dimengerti itu tidak akan berbuah. Jadi sia-sia ngomong, ntar. Itu sebabnya kita mau fokus kembali. Udah fresh ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam hal apa semuanya kita harus miliki secara berlimpah-limpah. Kita akan lihat di ayat sebelumnya. Perhatikan ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Ya. Ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Dijelaskan pertama iman. Iman. Saya percaya kita semua di sini sudah memiliki iman kepada Kristus. Amin. Semua sudah percaya kepada Tuhan. Orang yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati. Itu maksudnya kita memiliki iman. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di dalam hati, tapi percaya dengan hati dan diucapkan dengan mulut. Nah, saya percaya di step ini kita semua sudah selesai. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dikatakan kepada iman engkau harus menambahkan dengan sungguh-sungguh kebajikan. Kebaikan. Bukan sekedar baik hati Bapak Ibu Saudara, tapi kualitas hidup yang unggul yang mencerminkan karakter Kristus. Firman Tuhan berkata iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Orang bisa berkata aku punya iman, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau cara hidup tidak benar, maka hakikat imannya mati. Itu sebabnya dikatakan engkau harus menambahkan kepada imanmu, kepada kepercayaanmu kepada Kristus kebajikan dengan berlimpah-limpah. Kita harus hidup baik. Dalam firman Tuhan Titus 3:8 dikatakan, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Jadi Tuhan peringatkan, orang yang sudah percaya kepada Kristus harus sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Ini adalah langkah awal untuk kita memiliki kodrat ilahi. Kita percaya kepada Tuhan. Tetapi kepada iman kita itu, kita harus terus berusaha berbuat baik. Amin. Harus terus berusaha hidup benar. Harus terus berusaha melakukan apa yang Tuhan mau. Kemudian, dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat yang kelima tadi Bang. Kepada kebajikan pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak cukup hanya baik. Tapi kita harus punya pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita harus punya pengetahuan tentang hal-hal yang Tuhan mau. Kita harus punya pengetahuan hal-hal yang Tuhan larang. Kitab Hosea berkata umatku binasa karena kekurangan pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Malas baca Alkitab salah satunya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghabiskan waktu 2 jam mungkin di medsos. Tetapi 2 pasal sehari bergumul. Bagaimana kita bisa mendapatkan bagian dalam kodrat ilahi?
firman Tuhan berkata engkau harus sungguh-sungguh menambahkan kepada kebaikan itu pengetahuan. Pengetahuan di sana gnosis. Kalau pengenalan akan Allah tadi di ayat 3 itu memakai kata epignosis. Mengetahui secara menyeluruh. Tetapi pengetahuan di sini itu berasal dari kata gnosis. Tujuan kita adalah epignosis. Tapi cara sampai kepada epignosis ini kita harus punya gnosis, pengetahuan yang benar. Ada seorang anak, dia mencuci mobil papanya. Baik hatinya, baik niatnya. Kemudian dia kasih sabun semua, kasih. Tapi Bapak Ibu Saudara, terus dia sikat-sikat, udah penuh dengan sabun, dia sikat-sikat pakai sikat kawat. Gitu disiram. Semua baret-baret, semua hancur mobilnya. Kenapa? Kebaikannya tidak didasarkan kepada pengetahuan yang benar. Dia nggak tahu kalau aku mencuci mobil ini pakai sikat kawat ini, mobil ini bisa rusak. Niatnya baik, bukankah begitu banyak orang Kristen pengen baik tapi nggak tahu yang benar yang mana? Itu sebabnya firman Tuhan berkata, engkau harus dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada kebaikan itu pengetahuan. Jangan malas belajar. Kalau dunia saja berkata, ini Bill nih, carilah ilmu sampai ke negeri Cina, gitu ya. Engkau harus sungguh-sungguh membaca, merenungkan, menggali firman Tuhan, kebenaran, pengetahuan. Kita semua pengen punya kodrat ilahi, tapi nggak sungguh-sungguh nih. Kenapa Bapak Ibu Saudara kita perlu tahu? Karena itu ketika kita tahu, itu sedikit demi sedikit akan mempoles jiwa kita, roh kita, pikiran kita, budi kita itu akan dibaharui lewat kebenaran firman Tuhan yang terus kita gali, yang terus kita dengar. Saya percaya kita semua di sini pengen sampai kepada tujuan Allah yaitu memiliki kodrat ilahi, amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara jalannya itu tidak mudah. Engkau harus sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari. Kapal-kapal kembali aktif. Pemimpin-pemimpin kapal kembali jadi teladan. Amin. Amin. Gini ya ada di sana. Tuhan menginginkan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak hanya mati untuk kita supaya kita makan, kerja, bobo, punya rumah. Enggak, makan lagi, kerja, cari uang, punya rumah. Tuhan melakukan karya terbesar itu Bapak Ibu Saudara supaya kita memiliki kodrat ilahi. Tuhan ingin kembalikan ini semua. Amin. Tuhan punya goal yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan yang luar biasa dalam hidup kita. Karya terbesar dari Tuhan itu punya maksud yang luar biasa. Bukan hanya supaya kita makan, oh minum udah selesai habis ini. Ya bobok lagi, makan lagi. Enggak. Itu sebabnya kepada kebajikan engkau harus menambahkan pengetahuan. Dan biarlah dari gnosis ini akan bertumbuh kepada epignosis. Nah berikutnya kepada pengetahuan engkau harus tambahkan penguasaan diri. Kita harus punya kendali. Bapak Ibu Saudara ada orang-orang Farisi yang tahu banyak. Ya. Tapi firman Tuhan berkata ketika engkau punya pengetahuan engkau harus punya pengendalian diri atas itu. Jangan kita pakai firman Tuhan menyerang orang. Kita tahu banyak, tapi kita pakai itu untuk menghakimi orang. Misalnya, istri atau suami. Firman Tuhan berkata seorang istri harus tunduk kepada suami. Dia memakai firman Tuhan ini untuk menyerang. Demikian juga istri. Dia memakai, oh engkau suami, engkau adalah representatif dari Kristus. Engkau harus mengasihi dengan
tidak bersyarat seperti Kristus. Engkau harus berkorban seperti Kristus. Kita saling menuntut. Bukan itu yang Tuhan mau. Engkau tahu kebenaran, tapi bukan untuk menuntut orang lain. Bukan untuk menghakimi orang lain. Itu sebabnya perlu ada penguasaan diri. Engkau bisa tahu banyak, tapi harus punya penguasaan diri. Tuhan tidak menolak kepintaran. Tuhan tidak menolak orang-orang yang penuh dengan hikmat. Bahkan Tuhan tadi mendorong kita untuk kita mengejar pengetahuan yang benar. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan benci kepada pengetahuan tanpa kerendahan hati. Itu sebabnya perlu ada penguasaan diri. Amin. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, kepada penguasaan diri kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh ketekunan. Nah, apa itu ketekunan? Ketekunan seperti yang sudah pernah saya bahas berasal dari kata ipomoni, berada di bawah tekanan. Bapak Ibu Saudara, engkau harus setia meskipun menderita. Engkau harus setia meskipun gak punya uang banyak. Engkau harus setia, kita harus setia walaupun lagi sakit. Kita harus setia walaupun doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau. Ini yang dimaksud dengan ipomoni, tekun, daya tahan, tetap setia, tetap beriman kepada Allah walaupun menghadapi kesulitan. Tetap membiarkan diri di bawah tekanan tapi tetap setia. Tetap berharap kepada Tuhan. Jangan lagi uang tipis bikin kita ngambek sama Tuhan. Amin. Kualitas ini adalah kualitas yang Tuhan harapkan jika engkau ingin memiliki kodrat ilahi. Engkau tidak boleh lagi bersungut-sungut kalau keadaan ekonomi lagi tidak baik. Engkau tidak boleh lagi menjauh dari Tuhan kalau keadaanmu sedang tidak baik. Justru engkau harus tetap setia. Kualitas seperti ini yang Tuhan ingin harus kita tambahkan. Kita usahakan supaya engkau mencapai kodrat ilahi. Amin. Yang berikutnya, kepada ketekunan, kesalehan. Apa itu kesalehan di sini? Sikap hormat dan takut akan Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, di situ memakai kata yang sama dengan di sini. Kesalehan, sikap hormat kepada Tuhan, takut akan Allah. Integritas yang benar. Bapak Ibu Saudara, engkau melakukan hal yang baik, enggak harus dilihat orang. Kita lagi sendiri di rumah, tetapi kita bisa melakukan apa hal yang Tuhan mau meskipun tidak dilihat orang. Itu adalah hidup yang saleh. Beribadah kepada Tuhan. Nah, next. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara di sini memakai kata Philadelphia. Kasih persaudaraan. Kita nggak cukup hanya ibadah, rajin datang ibadah, gitu ya. Tetapi kita harus memiliki Philadelphia, kasih persaudaraan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan bagaimana kasih itu harus menjadi pengikat, pengemulsi, emulsifier, rohani. Kita berjemaat di tempat ini punya banyak karakter, punya banyak kekuatan tapi punya banyak kelemahan masing-masing. Kita harus memakai kasih untuk menjadi pengikat sesama kita. Jangan lagi perbedaan membuat hubungan kita retak. Amin. Tetapi kenakanlah Philadelphia, kasih persaudaraan.
yang akan mengikat kita satu sama lain. Oh, memang dia lemah di situ, tapi dia punya kelebihan di hal yang lain. Kita harus punya cara pandang yang seperti ini. Oh, si ini memang lemah di bagian ini, tetapi di bagian ini dia luar biasa. Kasih Philadelphia harus menjadi pengikat. Nah, berikutnya, dan kepada kasih akan saudara-saudara, akan semua orang. Di situ memakai kata agape. Setelah proses Philadelphia, kita harus naikkan ke agape. Apa itu agape? Agape itu adalah kualitas kasih tanpa syarat. Engkau mengasihi orang tidak lagi karena syarat. Tidak lagi karena menuntut balas. Walaupun tidak dihargai, engkau tetap mengasihi. Kita harus sampai kepada titik ini, Bapak Ibu Saudara. Petrus, dia bertumbuh, kasihnya bertumbuh dari Philadelphia, dari Phileo itu kepada agape. Tuhan pernah berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau agape? Jawab Petrus adalah aku Phileo Tuhan. Padahal itu ketika Tuhan sudah bangkit ya dari antara orang mati. Tapi sebelumnya itu kan dia ngomong besar ya. Oh, aku gak akan tergoncang gitu ya. Tapi setelah dia mengalami kejatuhan itu, oh dia nyadar, oh ternyata aku Phileo sama Tuhan. Gak sanggup dia bilang, aku agape Tuhan. Tuhan tanya lagi, Petrus, apakah engkau agape? Apakah kasihmu kepadaku tanpa syarat, penuh pengorbanan? Petrus kembali menjawab, aku Phileo Tuhan. Aku Phileo Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhir dari hidup Petrus, dia mati di salib, dia mengorbankan segalanya untuk Kristus, dia mengorbankan segalanya untuk pribadi yang dia percayai, dan itulah agape. Kasih Petrus bertumbuh dari Phileo kepada agape. Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga mau supaya engkau mendapat bagian dalam kodrat ilahi, kasihmu harus bertumbuh dari Phileo, dari Philadelphia kepada agape, amin. Memiliki kasih tanpa syarat. Selama ini kita mungkin mengasihi, kalau dia baik, aku baik. Tapi kalau dia jahat, ya udah. Tapi itu masih sekedar kasih biasa yang dunia pun lakukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah untuk engkau sampai kepada tahap ini adalah engkau harus naik ke level agape. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang prinsipnya begini. Yang penting udah selamat. Yang penting aku percaya kepada Kristus, gak usah hidup sungguh-sungguh kali. Ibadah sekali-sekali gak apa-apa. Gak usah hidup benar-benar kali gitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-9, orang yang punya prinsip seperti itu, orang yang tidak mau sungguh-sungguh dalam hidupnya, firman Tuhan berkata, ia menjadi buta dan picik dan ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Orang yang tidak mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah orang-orang yang lupa dosanya sudah diampuni. Semua kita berdosa, betul? Semua kita berdosa. Saya berdosa. Kita semua berdosa. Tetapi kalau kita dikatakan tidak mau sungguh-sungguh mengerjakan hal-hal ini tadi, maka dikatakan engkau adalah seperti orang yang lupa bahwa dosamu sudah dihapuskan. Jadi sombong kita. Padahal kita banyak dosa karena dihapus Tuhannya semua. Tetapi orang yang tidak mau sungguh-sungguh, Tuhan katakan engkau menjadi seperti orang yang lupa. Engkau menjadi buta, engkau menjadi picik. Sempit pemandangannya. Itu arti picik.
Tapi yang Tuhan mau adalah Bapak Ibu Saudara, kita harus sampai kepada pengenalan akan Dia yang sesungguhnya, epignosis itu. Caranya bagaimana? Ayat 5 sampai ayat yang ke-7 tadi jelas. Kepada imanmu engkau harus tambahkan kebajikan. Kepada kebajikan engkau harus tambahkan apa coba? Pengetahuan. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan, tetap setia walau menderita. Kepada ketekunan, kesalehan. Kepada kesalehan, kasih akan saudara, Philadelphia. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, akan kasih semua orang, agape. Ini engkau harus usahakan, kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 tadi. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Bukankah ini yang kita inginkan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memanggil kita. Tuhan sudah memilih kita dan Tuhan mau engkau sungguh-sungguh dalam panggilan itu. Engkau sungguh-sungguh dalam pilihan itu. Kita ini umat pilihan Allah. Kita sudah belajar, umat kesayangan Allah. Dan Tuhan mau engkau harus sungguh-sungguh di dalam pilihan itu. Engkau harus sungguh-sungguh di dalam karya Kristus itu. Jangan punya pikiran yang sempit, jangan picik, jangan maunya, yang penting aku selamat, sudah cukup. Jangan kata Tuhan. Tapi engkau harus berusaha, supaya apa? Engkau mendapat bagian dalam kodrat ilahi. Supaya apa? Supaya pengenalanmu akan Kristus itu berhasil. Jadi Bapak Ibu Saudara gak cukup kita hanya baca firman Tuhan, ternyata untuk kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita harus berbuat baik untuk semakin mengenal Dia dengan benar. Kita harus tetap setia walaupun menderita. Itu adalah step-step. Kita harus mengasihi. Kita harus punya agape untuk kita memiliki kodrat ilahi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, seperti firman Tuhan katakan tadi, ketika engkau melakukan yang benar, bukan lagi karena diperintah, tetapi karena itu menjadi naturmu. Amin. Itu menjadi sifat kita. Seperti Allah, Dia mengasihi bukan karena lagi diperintah, tetapi karena itu memang kodratnya. Firman Tuhan sampai di sini, biar ini bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang pemain musik maju ke depan.